Tugas berat untuk memberantas peredaran cukai palsu saat ini berada di pundak Satpol PP Kabupaten Madiun sebagai penegak perda sekaligus bekerja sama dengan kantor Bea Cukai Madiun. Namun untuk memperkuat proses lidik bahkan sampai sidik menggandeng kejaksaan dan penyidik Polres Madiun. Satpol PP Pemkab Madiun bekerja sama dengan kantor Bea dan Cukai Madiun kembali menggelar sosialisasi di bidang cukai. Kali ini menghadirkan sejumlah tamu undangan dan narasumber dari semua anggota Trantip Satpol PP Kabupaten Madiun, pihak Kejari, serta perwakilan Polres Madiun. Seperti dijelaskan narasumber Bea Cukai Madiun, Faisal Watomo, jika semua lapisan masyarakat baik di tingkat kecamatan dan lapisan terbawah tingkat desa wajib mengetahui dan merasa ikut mendukung program pemerintah dalam rangka optimal pemberantasan barang cukai ilegal. Diungkapkan oleh pejabat pemeriksa ahli pertama itu, ada aturan yang mengancam siapa saja yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal atau rokok bodong. Bukan main-main, minimal 1 tahun penjara bagi mereka yang sengaja melabrak aturan. Menurut dia, peran masyarakat sangat dibutuhkan, terutama sebagai penyambung lidah sehingga bisa paham jika cukai ilegal sangat merugikan dari sisi penerimaan negara. Jika hal ini bisa ditekan, bahkan bersih dari rokok ilegal, bukan tidak mungkin penerimaan negara sangat optimal. Bedanya rokok ilegal dan tidak ilegal, kita mengarai dari tiga unsur di pita cukai itu sendiri. Jadi pita cukai itu dibuat oleh 3 konsorsium, jadi dibuat oleh 3 perusahaan, PT Kertas Padalarang, kemudian PT Puranusa Persada, dan Perum Peruri. Nah, masing-masing itu mempunyai fitur keamanan masing-masing di produknya. Kalau kertasnya tadi PT Padalarang itu punya fitur keamanan sendiri, kemudian cetakannya Perum Peruri juga ada fitur keamanan sendiri, serta terakhir hologram. Hologram itu produk dari PT Puranusa Persada, itu juga punya ada fitur keamanannya sendiri. Jadi kalau kita harus membedakan, kita harus melihat 3 unsur tersebut: cetakan, hologram, dan cetakan, hologram, serta kertasnya. Tuh. Kalau masyarakat menemukan ada rokok ilegal, mereka harus berbuat apa? Melaporkan bisa langsung kepada kami, Bea Cukai Madiun, atau lewat APH setempat dekat-dekatnya, nanti biar disampaikan kepada kami apabila tidak ada kontaknya. Lalu apa saja ciri-ciri yang bisa dilihat dari cukai ilegal? Secara kasat mata, pita cukai pada rokok bodong sangat mudah dikenali. Misalnya saat dikemas ditulis 12 batang, biasanya pita cukai ilegal tidak sama dengan jumlah rokok. Selain itu ada juga modus cukai palsu yang sengaja diambil dari bungkus rokok lainnya. Ciri fisik ini tentu saja sangat mudah dikenali. Cukai palsu pada rokok bodong biasanya sudah kusam karena bukan resmi keluar dari lembaga resmi penyalur pita cukai yang asli. Kabid PPHD Satpol PP Kabupaten Madiun Dani Yudi Satriawan mengaku pihaknya harus menggandeng pihak kejaksaan dan kepolisian agar proses hukum dalam perkara cukai ilegal ini berjalan maksimal. Dibutuhkan sinergi antar lembaga tersebut agar penegakan perkara cukai ilegal tersosialisasi kepada publik. Kegiatan sosialisasi pada hari ini ya tentang ketentuan cukai, kita mengambil sasaran rekan-rekan Kasih Trantip dan unsur dari kecamatan 15 wilayah Kabupaten Madiun. Materinya apa aja yang diberikan? Materi yang diberikan yang pertama dari narasumber Bea Cukai, yaitu ketentuan-ketentuan tentang cukai, khususnya ciri-ciri rokok ilegal, kemudian dari rekan dari polisi, ada Polri ya, itu terkait dengan penindakannya seperti apa setelahnya, dan yang terakhir puncaknya dari rekan dari kejaksaan mengenai koordinasi ya sesama aparatur. Demikian. Harapannya setelah mengikuti acara ini seperti apa nanti peserta? Harapannya nantinya untuk sasaran yang pada hari ini rekan-rekan di wilayah ini dapat menularkan atau ketuk tular ya kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing, sehingga pentingnya pencegahan daripada peredaran rokok ilegal ini dapat sampai kepada masyarakat di wilayah.
Untuk peredaran di wilayah kabupaten seperti apa? Untuk peredarannya, ini sementara kita masih melaksanakan kegiatan baik dari sisi pengumpulan informasi, kemudian dari sisi pemberantasan operasi bersama. Ia berharap masyarakat di Kabupaten Madiun bisa memahami aturan ketentuan di bidang cukai ilegal. Di tingkat konsumen, pihaknya juga mewanti-wanti agar tidak membeli barang terlarang karena jelas-jelas melabrak aturan. Tim Liputan, JTV, Madiun.